Tabe, berimba kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kualitas udara Kota Palu paling bersih se-Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Kota Palu tahun 2024 tanpa diikuti calon independen. Meskipun mengalami lonjakan harga, pembelian cabai tetap tinggi. Di tengah maraknya aktivitas industri dan tingginya mobilitas kendaraan di Sulawesi Tengah, masyarakat Kota Palu patut bersyukur. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terbersih se-Indonesia. Data Indeks Kualitas Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan Kota Palu memiliki skor 22 atau berada pada posisi teratas yang paling bersih. Di mana kadar polutan di udara Kota Palu juga sangat rendah. Kota Palu mengalahkan 8 kota lainnya di Indonesia. Alhamdulillah kemarin hasil penyampaian dari Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian udara, alhamdulillah Kota Palu adalah kota terbersih pertama di Indonesia ini untuk kategori udara. Standar kualitas udara yang diterapkan KLHK mulai dari skor 1 hingga 50 dengan kategori baik. Selanjutnya, skor 51 hingga 100 dengan status sedang. Dan skor 100 sampai 200 dengan kualitas udara tidak sehat. Parameter perhitungan indeks standar pencemaran udara menggunakan 7 indikator, yakni pengukuran partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan hidrokarbon. Perolehan itu tak lepas dari regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Mulai dari pembatasan penggunaan sampah plastik, larangan membakar sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat dihimbau turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan tetap bersih, begitu pula dengan kualitas udara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ketahanan air, utamanya air bersih, bisa kita jaga. Lebih punya 500-an satker. Berbagai pihak terus gencar melakukan penghijauan. Sasarannya adalah bantaran sungai dan ruang terbuka hijau. Memanfaatkan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah melakukan penanaman pohon di Taman Tai Ganja dan bantaran sungai Kabupaten Sigi Rabu pagi. Ratusan bibit pohon penghijauan ditanam di sepanjang bantaran sungai Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi. Pemilihan lokasi ini karena dinilai rawan terjadi abrasi. Apalagi wilayah tersebut selama ini menjadi tempat sebagian warga melakukan penambangan pasir. Tidak hanya itu, penanaman pohon juga dilakukan di lokasi objek wisata Taman Tai Ganja. Tujuannya agar lokasi tersebut menjadi rindang, apalagi selama ini cukup ramai dikunjungi warga baik dari Kabupaten Sigi maupun daerah lainnya. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Tengah, Freddy A. Kolintama, secara simbolis menanam pohon dari Taman Tai Ganja sampai ke bantaran Sungai Sigi. Kabupaten Sigi dekat dengan Kota Palu, kami khusus untuk Sulawesi Tengah terpusat di Kabupaten Sigi di ruang terbuka hijau ini, tetapi secara bersamaan ada 1.622 pohon yang ditanam di seluruh kabupaten kota. Selain di Sigi, kabupaten dan di kota Sulawesi Tengah juga melakukan penanaman pohon. Total ada sekitar 1.000 lebih yang ditanam. Sigi sendiri menjadi salah satu wilayah yang memiliki hutan yang luas, termasuk hutan lindung dan wilayah konservasi Taman Nasional Lorelindo. Aldi Great melaporkan dari Kabupaten Sigi. Menciptakan lingkungan hidup yang asri dan bersih, salah satu syaratnya bebas dari sampah.
Momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus membangun kesadaran pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih perlu dipupuk bagi seluruh masyarakat. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, puluhan warga Kota Palu bersama sejumlah pihak, termasuk salah satu badan usaha milik negara, menggelar aksi bersih-bersih pantai. Berbekal kantong sampah berukuran besar, mereka mengangkut setiap sampah yang terselip di sela-sela bebatuan sepanjang tanggul Batu Gajah, pesisir pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan kita ini rutin setiap tahun, bentuk dari kepedulian PLN terhadap lingkungan sosialnya, sehingga apapun yang ada sekitaran kita, baik itu di lingkungan umum maupun lingkungan tertentu, kami sangat peduli untuk kelestarian lingkungan yang memang harus kita jaga bersama. Masukan sampah di Kota Palu sendiri saat ini sekitar 130 sampai 150 ton per harinya. Jumlah itu sudah mengalami penurunan dari sebelumnya rata-rata di angka 200 ton per hari. Sementara, 11% diantaranya merupakan sampah berjenis plastik. Dimanapun kita berada, agar kondisi lingkungan kita tetap terjaga dan juga bisa kemudian menjadi harapan buat generasi kita ke depan. Mereka juga bisa menikmati hal yang sama hari ini dan seterusnya. Momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan bukan sekedar menjadi peringatan seremonial, tapi mampu membangun kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bukan hanya di Hari Lingkungan Hidup saja, tapi dapat diimplementasikan setiap harinya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Palu tahun ini tanpa diikuti calon independen. Kandidat akan mendaftar lewat jalur partai politik. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, ada 2 pendaftar calon perseorangan. Selama proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palu hingga 12 Mei, tak ada satupun pasangan calon yang mendaftarkan diri. Pendaftaran bakal calon perseorangan sendiri telah berlangsung sejak 8 sampai 12 Mei lalu. KPU Kota Palu membuka pendaftaran secara manual maupun aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah atau SILON-KADA. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Idrus, memastikan pemilu kada tahun 2024 ini tanpa disertai calon perseorangan. Fenomena ini termasuk baru, sebab di pemilu kada sebelumnya pada 2020 silam sempat ada 2 pasangan yang mendaftarkan diri. KPU di satu sisi sudah berusaha juga mensosialisasikan kepada beberapa pihak, termasuk ke partai politik, termasuk ke non-partai politik, dari stakeholder dan masyarakat, dan usaha untuk memanggil pasangan calon dan calon. Tapi faktanya memang tidak ada, sehingga kita berprasangka bahwa semua ingin menempuh jalur melalui partai politik. Proses tahapan menuju pemilu kada Kota Palu saat ini terus berlangsung. Usai pembentukan badan ad hoc, saat ini Komisi Pemilihan Umum bersiap melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Diketahui, pilkada serentak bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Masyarakat Kota Palu diharapkan turut berpartisipasi aktif serta menyiapkan diri menunaikan hak pilihnya di bilik suara nantinya. KPU berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih terus meningkat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.